Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Di video kali ini, kita akan membahas materi biologi yang terfokus pada penjelasan lengkap mengenai pembelahan sel secara meiosis. Mau tahu seperti apa bahasannya? Tonton terus ya video ini. Pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai pembelahan sel secara mitosis dan juga tujuan dari terjadinya pembelahan sel tersebut. Untuk mengingatkan kamu kembali mengenai tujuan dari pembelahan sel akan dibahas kembali ya di sini teman-teman. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua adalah perbaikan. Ketika tubuh kamu terluka, setelah beberapa waktu bagian tubuh yang terluka tersebut akan menutup seperti semula. Bagian tubuh yang mengalami luka itu terjadi karena kerusakan jaringan. Perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh adalah hasil proses pembelahan sel. Yang ketiga yaitu reproduksi. Reproduksi merupakan salah satu ciri makhluk hidup juga. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pembahasan pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet yang dihasilkan dari sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang memiliki kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan disebut haploid. Maka dari itu, pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Sekarang kita akan membahas mengenai fase pembelahan meiosis 1 terlebih dahulu. Fase yang pertama yaitu profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelondong pembelahan. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Lalu terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Fase yang kedua yaitu metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Fase yang ketiga yaitu anafase 1. Pada fase ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Fase yang terakhir yaitu telofase 1. Pada fase ini, membran inti mulai terbentuk kembali. Lalu sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, sekarang kita akan masuk pada penjelasan mengenai fase pembelahan meiosis kedua, yaitu sebagai berikut. Fase yang pertama yaitu profase 2. Pada fase ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelondong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Fase yang kedua yaitu metafase 2, yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Fase yang ketiga yaitu anafase 2. Pada fase ini, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Fase yang terakhir yaitu yang keempat, telofase 2. Pada fase ini, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kali ini mengenai pembelahan sel secara meiosis yang dijelaskan secara lengkap dengan fase-fasenya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.